Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 149. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 150. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku menyempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyisihkan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui, 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran text message. Rasulullah SAW menceritakan bahwa suara malaikat pembawa wahyu serupa dengan suara dentingan lonceng. Kata dentingan awalnya berasal dari pendefinisian atas suara yang ditimbulkan oleh gesekan antara besi dan besi, kemudian didefinisikan sebagai suara terus-menerus
atau berulang-ulang yang tidak diketahui asal-muasalnya hingga pendengarnya baru paham setelah beberapa saat berlalu. 49. Keterangan nomor 49. Mengenal kenabian Muhammad SAW dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Keterangan nomor 50. Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Ayat ke-154. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Keterangan nomor 51. Hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini, tempat mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan kehidupan di alam itu. Ayat ke-155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ke-156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keterangan nomor 52. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Disunahkan menyebutnya pada waktu ditimpa musibah, baik besar atau kecil. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Nyalah kami kembali. Ayat ke-157. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ke-158 tentang manasik haji. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 158 dari Az-Zuhri bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman berkata kepadanya, aku mendengar orang-orang yang berilmu berkata bahwa sesungguhnya tawaf kami di kedua batu ini antara Safa dan Marwah sudah dilakukan sejak masa jahiliyah. Orang Ansar berkata, sesungguhnya kita disuruh tawaf di Ka'bah, bukan antara Safa dan Marwah. Maka turunlah ayat ini. Laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang kafir.
Ayat ke-159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Keterangan 56. Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ayat ke-161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 162. Mereka kekal di dalamnya. Laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.